Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Danarwi Wicaksono, SPMP, selaku dosen mata kuliah dasar pelindungan tanaman, beserta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan tinjauan kami mengenai analisis vegetasi dan pengolahan gulma. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hanif Zafran Ausaf dengan NIM 134210112 selaku moderator, beserta teman-teman saya, Akila Hasna Kholidiah dengan NIM 111, Ratna Ika Rahayu dengan NIM 113, Amanda Paul dengan NIM 114, dan Lili Istiana dengan NIM 115. Baik, langsung saja mulai ke materi. Yang pertama ada pengertian vegetasi. Vegetasi merupakan kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat dan membentuk komunitas. Sedangkan struktur vegetasi didefinisikan sebagai organisasi tumbuhan dalam ruang yang membentuk tegakan dan secara lebih luas membentuk tipe vegetasi. Next. Sedangkan analisis vegetasi itu sendiri yaitu suatu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tentang komposisi flora, data kuantitatif, dan mengenai penyebaran, jumlah, dan dominasi gulma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya ada manfaat analisis vegetasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda Paul dengan NIM 114. Manfaat analisis vegetasi yang pertama adalah untuk mengetahui komposisi jenis gulma dan menetapkan jenis yang dominan. Yang kedua ada membantu dalam pemilihan herbisida. Yang ketiga ada untuk mengetahui tingkat kesamaan atau perbedaan antara dua vegetasi. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah konsep analisis vegetasi. Konsep analisis vegetasi itu ditentukan oleh dua hal. Yang pertama itu ada keadaan vegetasi, dan yang kedua ada tujuan analisis vegetasi. Keadaan vegetasi ini terdiri dari struktur vegetasi yang dapat berupa semak rendah, menjalar, rumput herba, saling berjalin atau bertumpuk, bergerombol, berpencar, ataupun hamparan luas atau sempit. Kemudian konsep yang kedua itu bergantung pada tujuan analisis vegetasi, di mana itu tergantung untuk tujuannya itu untuk mempelajari tingkat suksesi tingkat gulma atau bertujuan hanya untuk evaluasi hasil pengendalian. Yang termasuk dalam evaluasi hasil pengendalian itu misalnya ada perubahan komposisi jenis gulma akibat penerapan metode pengendalian tertentu atau evaluasi percobaan herbisida untuk menentukan pergeseran jenis gulma yang terjadi di lapangan. Next. Selanjutnya yaitu metode analisis gulma yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada yang berpetak, yang kedua ada jalur, dan yang ketiga ada sampling kuadrat. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akila Hasna Kholidiah dengan NIM 111. Jadi yang pertama metode berpetak merupakan metode analisis vegetasi yang dilakukan pada vegetasi tingkat pohon. Metode berpetak dibedakan menjadi 2, yaitu metode petak tunggal, metode petak ganda. Lalu yang kedua ada metode jalur yang merupakan metode yang paling efektif dalam mempelajari perubahan keadaan vegetasi berdasarkan kondisi tanah. Terbagi lagi menjadi 2, yaitu jalur dengan contoh dan jalur tanpa contoh. Lalu ada sampling kuadrat yang merupakan metode yang digunakan dalam semua tipe komunitas tumbuhan. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratna Ika Rahayu dengan NIM 113. Saya akan menjelaskan mengenai pengendalian atau pengelolaan gulma. Pengendalian gulma atau pengelolaan gulma adalah usaha yang dilakukan untuk menekan laju perkembangbiakan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Dengan kata lain, pengendalian gulma adalah suatu cara untuk menekan populasi gulma sampai jumlah tertentu, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap tanaman. Gulma di lahan pertanian tidak harus selalu dikendalikan dari awal sampai panen. Jadi pengendalian gulma harus dikendalikan tepat waktu sehingga biaya, waktu, dan tenaga dapat lebih hemat.
Waktu yang tepat untuk mengendalikan gulma adalah waktu periode kritis tanaman, yaitu periode di mana tanaman sangat peka terhadap faktor lingkungan. Periode ini biasanya terjadi umur 1/4 atau 1/3 sampai setengah umur tanaman itu sendiri. Setelah periode kritis, gulma dikendalikan sekedarnya saja karena tidak menyebabkan kerugian yang berarti. Next. Dibagi menjadi 3, yaitu metode preventif, eradikatif, yaitu pengendalian yang dilakukan dengan cara mencegah perkembangbiakan gulma, baik melalui biji atau organ vegetatif. Kemudian yang kedua adalah metode eradikatif, yaitu dengan cara memusnahkan gulma sebelum berbunga dan berbiji, sehingga gulma tidak dapat tumbuh lagi. Pengendalian eradikatif ini perlu dihindari karena pemberantasan gulma dapat mematikan secara total. Gulma seharusnya dikelola secara benar, hanya jenis-jenis gulma tertentu saja yang berbahaya dan betul-betul merugikan yang dibunuh. Sedangkan jenis-jenis yang berperan positif seperti penyubur tanah, inang predator, atau parasitoid hama sebaiknya dilestarikan. Cara eradikatif ini cukup efektif untuk area sempit dan datar, tetapi sangat mahal untuk area luas dan kurang baik untuk tanah yang miring. Kemudian yang ketiga adalah secara langsung dapat dilakukan dengan kultur teknis, mekanis, biologi, kimiawi, dan terpadu. Next. Pengendalian gulma secara langsung yang pertama adalah kultur teknis, yaitu pengendalian dengan memperhatikan dan merubah keadaan ekologis atau lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mekanis, yaitu pengendalian secara konvensional, contohnya adalah penyiangan. Yang ketiga adalah biologis, yaitu pengendalian dengan menggunakan organisme seperti jamur, insekta, ataupun bakteri. Kemudian pengendalian secara kimiawi, yaitu pengendalian dengan menggunakan bahan kimia, contohnya herbisida, dan yang terakhir adalah dengan cara terpadu, yaitu pengendalian dengan menggunakan cara yang bersamaan, sehingga dihasilkan hasil yang maksimal. Next. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan gulma. Tujuan pertama adalah mengelola gulma sehingga tercipta keseimbangan lingkungan. Yang kedua adalah menciptakan keadaan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman di wilayah. Dan yang terakhir adalah mengontrol pertumbuhan gulma agar tetap terkendali. Baik, selanjutnya ada manfaat pengelolaan gulma. Sebelumnya saya Zed Istiana dengan NIM 115. Di sini manfaat dari pengelolaan gulma itu tentu tidak lepas dari tujuan dari pengelolaan gulma itu sendiri. Yang pertama, manfaat dari pengelolaan gulma itu ada untuk menekan laju perkembangan gulma agar tidak mengganggu tanaman budidaya. Kedua, yaitu untuk meningkatkan daya saing tanaman terhadap gulma. Ketiga, untuk melemahkan daya saing gulma itu sendiri. Keempat, untuk memudahkan kontrol terhadap tanaman budidaya. Kelima, untuk meningkatkan produksi tanaman budidaya. Dan yang terakhir, untuk menciptakan keseimbangan lingkungan tertentu antara gulma dan tanaman budidaya. Baik, berdasarkan hasil diskusi dan tinjauan kami mengenai analisis vegetasi dan pengendalian gulma, dapat disimpulkan bahwa gulma seharusnya dikelola secara benar. Gulma yang merugikan atau noxious weed, itulah yang dibasmi, sedangkan yang berperan positif sebaliknya harus dilestarikan, tetapi dalam kontrol pengawasan. Metode analisis gulma dibedakan menjadi 3, yaitu berpetak, jalur, dan sampling kuadrat. Pengendalian gulma penting dilakukan untuk menekan jumlah gulma dan mengontrol pertumbuhan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas dan memperhatikan presentasi. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat mengisi pertanyaan pada kolom discussion forum di Spada Wimaya dengan mencantumkan nama dan NIM serta pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum.